Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di channel Kandang Fish. Hari ini pada kesempatan kali ini kita bahas ikan cana blue pulcra. Ikan gabus jadi salah satu favorit para pecinta ikan hias di Indonesia. Dan bicara mengenai ikan gabus, ada jenis yang mungkin menjadi sorotan karena keunikannya, yaitu ikan gabus jenis cana pulcra atau pulcra. Ikan ini cukup populer karena tubuhnya yang unik dan eksotis, hingga banyak yang menjuluki sebagai ikan gabus ganteng asal Myanmar. Lalu seperti apakah seluk beluk dari ikan cana pulcra? Jika kita berbicara mengenai bentuk fisik, mungkin bakal terlihat sama saja dibandingkan ikan-ikan gabus lainnya. Namun jika kita menyorot soal corak warna di tubuhnya, tentu itu akan jadi hal yang berbeda. Ikan cana pulcra sejatinya adalah ikan gabus yang memiliki corak unik dan menarik. Tubuhnya berwarna abu-abu kebiruan dengan bintik-bintik berwarna oranye atau kuning. Tidak hanya sampai di situ saja, pada siripnya bawahnya terdapat warna biru solid dengan strip hitam di tepinya. Hal itu yang selanjutnya membuat ikan ini begitu digemari oleh para pecinta ikan hias di Indonesia. Ikan ini bisa tumbuh mencapai panjang hingga 30 cm. Sungguh termasuk ikan yang cukup besar untuk sekelas ikan gabus. Jika kamu bertanya tentang berada di mana penyebaran wilayah ikan cana pulcra, maka jawaban singkatnya mudah saja, yaitu Myanmar. Ya, ikan ini berasal dari Myanmar yang merupakan daerah subtropis, di mana tempat tersebut bisa sangat dingin karena ketika musim dingin, aliran angin dari gunung Himalaya mengalir ke habitatnya. Dan ini datang dari Myanmar, dari daerah subtropis. Suhu bisa sangat dingin karena sangat wet season, aliran air dari gunung Himalaya mengalir ke habitatnya. Mengenai soal makanannya, ada hal yang harus kamu ketahui. Di habitat aslinya tidak banyak makanan yang bisa didapatkan oleh ikan cana pulcra. Karena itu cana pulcra menjadi salah satu ikan yang cukup oportunis. Itu artinya ia bakal memakan apapun yang masih layak dan mungkin dimakan. Contoh makanan yang ia dapat mulai dari ikan sungai, cacing darah, ikan cere, ikan lele kecil, ulat Jerman, jangkrik, dan lainnya. Perlu dicatat bahwa semakin variatif makanannya, maka semakin bagus pula gizi yang didapatkannya. Sebagai ikan gabus yang berburu dengan menyerap mangsa, tentu ia membutuhkan tempat persembunyian. Ketika kamu memelihara ikan ini, maka hal yang perlu dipersiapkan di dalam akuarium adalah ranting, tanaman air, kendi maupun pipa yang tenggelam. Habitat di ekosistem alaminya, ikan ini sangat gemar menghuni aliran sungai yang tenang dan berbatu, disertai banyak tanaman air di sekitar permukaan sungai. Jadi ketika kamu memelihara ikan cana pulcra, sebaiknya memberi dasar akuarium dengan batu dan pasir. Pasirnya pun bisa pasir malang, silika, dan lain-lain, meskipun memang yang disarankan sih pasir malang. Selain itu, supaya lebih natural, kasih batu-batu kecil dan sedang atau jenis batu bebas, dan juga tanaman air seperti Java Friend dan Anubias. Dan sebagai opsi, kamu bisa buat setup tank dengan model berarus kencang seperti habitat aslinya. Mengenai tank mat, seperti jenis ikan gabus lainnya, cana pulcra tidak suka ada tank mat. Sifat teritorialnya lah yang mendasari hal tersebut. Menurut seseorang bernama Ralph Bitz, RALFBRITZ, Ralph Bitz, si penemu pulcra, pada tahun 2007, ia mengatakan bahwa setiap ditemukan ikan cana pulcra, pasti hanya ada satu cana pulcra di setiap tempat persembunyiannya. Karena itulah hal yang terbaik untuk cana pulcra adalah tidak menggabungkannya dengan siapapun, alias tidak punya tank mat. Ada seseorang yang mempunyai pengalaman saat memelihara ikan gabus ini. Ia menggabungkan sebanyak ekor cana pulcra di akuarium berukur 60 cm saat ikannya masih berukur 10 cm. Alhasil ketika ekor ikan tersebut ada intinya bertengkar satu sama lain, dan biasanya dari pertengkaran tersebut bakal menghasilkan satu preman yang sangat dominan. Itu dibuktikan dari tubuhnya yang masih mulus.
Oke, terima kasih.